Maaf nih jaringannya nih waduh ulun pina lelet bener nah juga. Pak. Samalam kae bebayan yang kita tutup tuh. Pas mati lampu kalau ulun. Iya. Anjun pas bener, hanya pas takana anu ha. Untung abahnya masuk ke kota ada Jakarta tidak kada kawano di rumah kejadian wifi aja. Wifi-nya mati lah juga leh, mati listrik. Bila listrik mati kayak mati juga. Bun Lumayan lah kelas bunyi hospam tuh jalan, mati lampunya. bun kelas bunyinya malam 7 ah. Jalan tapi lain wilayah kan ya kawah aja. Pas wilayah Hmm. Malau dulun. Mm-mm. Hai, terus mana ya? Cum. Oh, Jom. Mana nih yang lain nih? Di grup ya baru udah kak. Enggak sudah, Pak Mas Nari tuh udah di grup kami. Bekiawan sudah beliau. Uh-uh. Kita screenshot dulu nah. Ini ya dari tahun bila kemarin kita nikahi hujan harus pang juga. Nah, suara pian gin putus-putus kah ini nah. Oh iya kak. Iya beneran anu pian baguyang-guyang juga ampun pian. Kita sambil menunggu. Iya muka ke anak baur dulu sambil menunggu kita kak. Ya. Nggih. Assalamualaikum Kak Andi. Waalaikumsalam. Kak mana lagi yang Izin lain? Kak, hendak Mbak Isa dulu. Iya iya. Ada juga.
Assalamualaikum Kak Mas Nari. Waalaikumsalam. Nggih. Kita satu tomat lagi Kak Leh, biar haulnya udah rekam juga. Ya apa kabar Kak? Alhamdulillah baik aja. Alhamdulillah. Kayak apa nih? Kayak apa terus lah. Baik. Masuk final kah? Pon. Alhamdulillah masuk Kak. Masuk final kah? Inggih, tim A masuk final, yang tim B merebut 3-4. Keduanya Bang kami. Maka juara 1 punya 6 juta aja. Iya, kami nyari tahu juga. Juara 1 6 juta, juara 2 4 juta, juara 3 3 juta, juara 4 2 juta. Ya makanya benar ya. Iya, Palaran ada di Jakarta. Jadi Bang apa nih kayak dia masuk semifinal merebut 3-4 juga. Melaran aja. Merebut 3. Besok pun Padang Betong kalau tuh. Kami musuh isok Padang Betong Kak. Final. Buat MTS kala. Men, iya nggih men. Nang tim A-nya musuh yang merebut 3-4 Angkinang. Oh, Angkinang harus dia lah. Pon. Angkinang harus juga, Angkinang berarti. Inggih, tadi. Lumayan aja juga. Lumayan, kata lumayan. Tempat juara 1 bisa benar. Iya, udah naik kayak masuk nah. Iya. Larannya kami 2 nih, nggih. Isok lagi bisukan temennya ai. Nggih, kita ada ngibuannya nggih. Bisukan kah? Bisukan kak ai jam 8 sungsung. Jam 8 3-4 itu jam 10 nang finalnya SD SMP. Iya. Nggih. Dulu. Nggih, kita madengin dulu Kak nggih. Nah, masuk. Assalamualaikum Kak Sri, Kak Sri Jakalinda. Waalaikumsalam Kak. Nggih. Sambil biar hanya sudah rekam, kita Kak Mas Nari kita bermula kah lah. Nggih Kak, mulai aja supaya jangan terlalu landong ya Kak. Jadi biar aja nggih. Izin ulun berbagi. Ini kada berat juga nggih. Kelihatan lah Kak Linda. Nggih, kelihatan. Oke, biar boleh kita bermula. Mana Kak Mas Nari tadi nih? Kita memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai jigin kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak pada kegiatan hari ini. Izin hari ini kita ketemu lagi pada persiapan aksi nyata. Dan di mana modul ini kita durasinya 2 JP yaitu selama 90 menit. Tapi sebelum kita memulai kegiatan ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita laksanakan diberikan kemudahan serta keberkahan atas apa yang kita lakukan. Oke, kita berdoa menurut agama masing-masing. Bagi kita yang beragama Islam, kita tundukkan kepala sejenak dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Oke, dengan bermulanya doa tadi, maka bermula juga kegiatan kita hari ini. Izin Kak untuk berbagi hari ini. Menyampaikan untuk kegiatan pada hari ini, di mana kegiatan hari ini kita persiapan aksi nyata, yaitu nanti praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, fasilitator Winnie masih bersama ulun, Winnie dengan durasi 2 JP, dan pada tahap ini kita nantinya juga akan bahas tentang persiapan
pelaksanaan aksi nyata yang akan kakak-kakak lakukan. Oke, baik kakak-kakak, kita mulai. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, kakak-kakak, saat ini kita sejenak untuk menenangkan hati, menenangkan pikiran, kita berfokus pada kegiatan kita hari ini terkait apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Tentunya kita juga akan memunculkan rasa syukur, rasa ingin tahu dan mengucapkan rasa kebajikan atas apa yang kita lakukan pada kegiatan hari ini. Sejenak kakak-kakak kita merenungkan apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah kita lakukan. Tentunya semoga apa yang kita lakukan saat ini memberikan dampak terhadap diri kita sendiri dan juga khususnya bagi peserta didik kita. Oke, beberapa menit, 1 menit ya kayak kita tentukan ke pas sejenak untuk merenungkan apa yang sebenarnya kita lakukan sudah saat ini. Silakan pejamkan mata, kemudian kita merenung sejenak. Fokuskan pikiran kakak-kakak terkait dengan apa yang sudah kita pelajari, khususnya untuk kegiatan kita hari ini. Dan juga kita mengucap syukur kita sampai pada titik kegiatan hari ini di mana nantinya kita akan melaksanakan kegiatan aksi nyata dan tentunya juga kita berharap apa yang dilaksanakan akan mendapatkan dampak yang luar biasa bagi diri kita serta perubahan pada pembelajaran peserta didik kita. Oke, cukup kakak. Baik, kita sudah merenungi sejenak. Tentunya apa yang kita renungi nantinya kita memiliki rencana ke depan ya kak ya, terhadap apa yang sudah kita pikirkan, bahwasanya ada sesuatu yang harus kita laksanakan untuk peningkatan proses pembelajaran. Oke, kita lanjut kak. Baik, dengan diiringi doa tadi, saya juga akan membacakan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Tentunya selalu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand, dan kita berharap malam ini tidak terjadi gangguan ya kayak seperti tadi malam. Oke, lanjut. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini yaitu merefleksikan koneksi antar materi, kemudian memahami penugasan aksi nyata. Jadi kegiatan hari ini 1 JP kita akan merefleksi tentang kegiatan kita dari modul 1 sampai modul 2 ya kak ya. Baik paradigma tentang pemikiran PJOK dan kemudian baik dengan keterampilan kita mengajar, kemudian pendidikan kebugaran dan juga pendidikan gerak serta SEM. Selanjutnya, nah agenda kita hari ini refleksi koneksi antar materi yaitu 30 menit. Nanti selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian penilaian serta lini masanya. Dan 7 menit itu kita nanti akan ada sesi tanya jawab, sisanya adalah penutup. Baik kakak-kakak, kita masuk pada agenda pertama yaitu refleksi koneksi antar materi modul 1 dan modul 2. Nah, terkait dengan modul 1 dan modul 2, kakak-kakak tentunya sudah mengingat atau sudah memahami ya terkait dengan materi yang sudah kita pelajari. Kita refleksi sebentar terkait apa yang sudah kita pelajari tersebut dengan beberapa pertanyaan nanti yang akan ulun sampaikan. Oke, yang pertama. Nah, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, baik, kita langsung open mic aja ya kak ya, tidak usah tidak usah chat, kita langsung saja menjawab terkait dengan refleksi kegiatan kita hari ini yaitu refleksi modul 1 dan 2.
beberapa menit nanti baru nanti kita akan lanjutkan ke pelaksanaan aksi nyata. Oke, pertanyaan yang pertama terkait modul 1 dan 2. Sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK, dan kemudian apakah pemahaman saya terhadap keterampilan PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, untuk mewakili pertanyaan yang pertama, ulun minta kepada Kak Andi memberikan pendapat terkait sejauh apa pemahaman kakak sudah mengenai keterampilan mengajar PJOK yang kita pelajari saat ini, Kak. Silakan Kak Andi. Cek. Assalamualaikum. Iya, kedengaran Kak? Walaupun halus kedengaran aja. Oke, aman. Silakan Kak. Ya, terima kasih. Izin Oke. menanggapi tentang sejauh mana pemahaman terkait tentang PJOK yang efektif. Setelah mengikuti PKG sampai saat ini, kami memahami bahwa mengajar yang efektif itu pertama, pengajaran harus berpusat pada peserta didik. Kemudian sebelum mengajar kita diarahkan untuk merancang pembelajaran, yaitu melalui modul ajar dengan dengan cara desain backward design. Iya. Oke, kemudian pengajaran tersebut kita sajikan dengan berbagai macam model pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik maupun keadaan lingkungan di sekolah. Itu diharapkan bisa menjadikan pengajaran kita bermanfaat dan bermakna untuk peserta didik nantinya, baik di sekolah maupun untuk dia di kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Mungkin itu saja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapat Kak Andi. Alhamdulillah Kak Andi hari ini bunyi. Artinya dari yang sudah kita pelajari ya kayak di modul pertama terkait dengan sejauh apa pemahaman, tentunya yang sampaikan Kak Andi udah sepakat. Artinya apa yang kita pelajari kemarin sudah ada masuknya ya kalau Kak, dengan merancang pembelajaran dulu kemudian menerapkan pembelajaran tersebut dengan berpusat pada peserta didik, di mana dalam pembelajaran juga kita memberikan kebermaknaan pembelajaran tersebut. Oke, lanjut. Terima kasih Kak Andi. Selanjutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Nah, kalau tadi keterampilan mengajar, sekarang strategi mengajar. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, terkait dengan strategi mengajar, kalau tadi keterampilan mengajar, sekarang kita mengarah kepada strategi mengajar, di mana ada gaya-gaya mengajar ya Kak ya. Nah, terkait dengan itu, bagaimana paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, izin. Kak Putra, silakan. Silakan Kak. Mana nih Kak Putranya? Oke, adakah mohon izin? Oke. Pakai HP kah nah mohon izin. Nggih, kada apa-apa, aman. Kita hari ini kada diskusi juga. Oke. Pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Alhamdulillah selama ulun mengikuti kegiatan PKG ini, ulun merasa ulun banyak perubahan meskipun masih pelan-pelan diterapkan gitu nah. Kayak yang ibaratnya kita banyak metode ceramah, habis itu strateginya diubah, disesuaikan dengan fasenya, habis itu disesuaikan dengan karakter peserta didik, kemudian kayaknya lebih berpusat kepada peserta didik, walaupun ulun 2 minggu ini kadang ngajar. Nah, enggak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk khusus wilayah Kandangan ya Kak ya, bagi yang bertugas memang 2 minggu ini dari pertemuan PKG sampai kita disambung dengan futsal, kayaknya anak-anak terlantarkan ya Kak ya.
Ya, tapi dengan itu juga kita berharap semua pembelajaran juga tidak tertinggal jauh karena dengan adanya tugas luar. Oke, terima kasih Kak Putra. Artinya dari yang sudah dipelajari, alhamdulillah pelan-pelan kita bisa merubah dari gaya-gaya mengajar yang tentunya lebih bisa diterapkan kepada peserta didik sesuai dengan kondisi dan karakteristik mereka. Oke, baik, lanjut. Terima kasih Kak Putra. Selanjutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak. Nah, terkait dengan model pendidikan gerak. Apa pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke. Ke Kak Faisal. Kak Faisal ada, silakan Kak Faisal untuk memberikan pendapatnya terkait model pendidikan gerak. Ya, silakan Kak. Nih. Kak Faisal ada? Oke, kalau Kak Faisal ada? Kalau tidak ke Kak Faisal, ke Kak Nurhalis Asmi dulu nih. Kak Nurhalis Asmi, ada terkait pemahaman kakak mengenai model pendidikan gerak yang sudah kita pelajari? Tinggi. Ya, oke. Silakan Kak Nurhalis Asmi. Kak Nurhalis Asmi. Suaranya masih unmute, Kak. Kak Nurhalis Asmi. Oke, kalau tidak Kak Nurhalis Asmi, ke Kak Linda dulu deh. Kita nanti karena beberapa orang kita gantian ya. Menurut Kak Linda, model pendidikan gerak terkait dengan paradigma yang sudah kita pelajari, bagaimana pendapat kakak? Nggih Kak, menurut ulun kalau yang semalam belajar ada 4 konsep yang seingat ulun, ada konsep tubuh, ada ruang, ada usaha, lawan hubungan. Yang ulun ingat. Kalau yang untuk tubuh kan bermacam-macam dari praktek nang semalam. Kalau misalnya tubuh, misalnya gerak tangan, gerak pergelangan tangan, misalnya ruang kayak lapangan. Kalau usaha ada tujuannya. Kalau hubungan berhubungan antara apa dan apa. Dalam pelajaran yang kita pelajari itu aja Kak yang ulun ingat. Oke, baik. Dengan adanya 4 konsep tadi ya Kak ya, tentunya berkaitan dengan proses pembelajaran yang kita pelajari. Oke, alhamdulillah masih ingat tentang konsep pendidikan gerak. Terima kasih Kak Linda. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Nah, kalau tadi model pendidikan gerak, sekarang model pendidikan kebugaran. Ke Kak Mas Nari. Kak Mas Nari ada? Silakan Kak Mas Nari. Ada? Kalau ada ke Kak Mas Nari, ke Kak Yadi dulu nih. Kak Yadi? Siap. Ye. Terkait dengan pemahaman kakak mengenai model pendidikan kebugaran, bagaimana pendapat kakak yang tentang pendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, makasih. Mas. Sejauh apa pemahaman yang terkait model pendidikan kebugaran? Ada beberapa yang ulun ingat ya selama kita belajar model-model kebugaran. Yang pertama progression, kemudian individual, kemudian ada 4 terus saja lupa lagi ya progression, individual, kemudian apa lagi ya? Iya, overload dan spesifikasi. Iya, identifikasi. Itu yang ulun ingat. Overload. Masih Kak. Assalamualaikum. Oke, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Baik, sudah sambil mengingat ya Kak ya terkait dengan pemahaman kita mengenai model pendidikan kebugaran. Tentunya ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui mengenai model pendidikan kebugaran yang seperti disampaikan Kak Yadi tadi. Ada prinsip overload, progress, kemudian keteraturan,
spesifikasi dan individualisasi. Nah, terkait dengan adanya prinsip-prinsip kebugaran tersebut tentunya juga diselaraskan dengan materi pembelajaran yang kita berikan dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran tersebut. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait dengan sport education model? Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Oke, karena Kak Angel baru masuk, izin mohon berpendapat Kak Angel terkait dengan sport education model. Ya, silakan Kak. Mohon izin Kak, Iya. sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Jadi menurut saya sport education model itu sangat bermanfaat di dalam pembelajaran, meskipun jujur baru mengenal artinya istilah SEM ini. Ternyata SEM ini bisa dikolaborasikan bersama peserta didik yang tujuannya nantinya membentuk peserta didik untuk lebih mandiri menentukan langkah-langkah pada proses pembelajaran. Mungkin itu saja dari ulun Kak. Oke. Baik, terima kasih Kak Angel terkait pemahaman mengenai sport education model. Oke, semoga apa yang sudah disampaikan nantinya bisa langsung diterapkan dan bisa menjadi kebermaknaan pada peserta didik ya Kak ya. Oke, baik. Lanjut, terakhir, sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, silakan. Berikutnya terkait dengan asesmen penilaian. Kak Mas Nari ada? Kalau ada Kak Mas. Oh, inggih. Silakan Kak. Silakan Kak Ulon. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait dengan asesmen otentik? Ya, terkait dengan paradigma kita pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Silakan Kak. Asesmen otentik ini itu bertujuan untuk menilai kemampuan siswa, yang mana itu menyerupai seperti penggunaan keterampilan gerak di dalam kehidupan nyata. Jadi menurut saya untuk asesmen otentik ini sangat diperlukan di dalam setiap kegiatan, apalagi di kegiatan PJOK, karena mereka bisa melakukan keterampilan-keterampilan yang mereka senangi. Itu aja kira-kira Kakak. Oke, baik. Terkait dengan asesmen otentik, Kakak-kakak sejauh ini untuk penilaian peserta didik, apa yang Kakak lakukan? Apakah dengan hanya mengambil keterampilan atau dengan nilai pengetahuan juga? Izin satu lagi, Kak Asmi tadi, Kak Asmi silakan. Iya, pertanyaannya apa? Ya, terkait dengan penilaian pembelajaran yang kita ambil di PJOK mengenai asesmen otentik ini, untuk khususnya PJOK ini, apakah kita hanya mengambil keterampilan saja atau kita mengambil dengan pengetahuannya? Oke. Dalam penerapan asesmen ini untuk pembelajaran PJOK, asesmen ini memungkinkan murid untuk menunjukkan keterampilan mereka dalam konteks yang sebenarnya. Misal terlebih mencerminkan bagaimana mereka menggunakan keterampilan tersebut di kehidupan nyata. Selain itu juga asesmen itu meningkatkan motivasi murid karena merasa penilaian tersebut bermakna dan terkait langsung dengan aktivitas yang mereka lakukan. Oke, itu aja Kak. Oke, baik, terima kasih Kak. Artinya kita sepakat ya Kak ya dengan yang sampaikan Kak Mas Nari dengan Kak Haris Asmi, bahwa sebenarnya asesmen otentik ini tentunya harus sangat kita tidak
harus jangan ditinggalkan dan harus dilaksanakan untuk dalam pembelajaran, karena dengan adanya asesmen ini tentunya kita juga akan bisa menilai sejauh mana keterampilan peserta didik kita dalam melaksanakan pembelajaran yang kita berikan. Artinya kita melihat progres peningkatannya dengan adanya penilaian asesmen otentik. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak refleksinya mengenai pembelajaran kita, yaitu baik dari modul 1 sampai pada modul 2 terkait dengan asesmen otentik setelah kita melaksanakan tatap muka kemarin. Oke, kita akan lanjut. Nah, tujuan paradigma perubahan diri dan kelas pada PJOK ini terkait dengan adanya keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, terkait dengan pembelajaran yang sudah kita pahami tadi, tentunya kita berharap ya Kak ya, dengan adanya beberapa modul yang sudah kita pelajari di dalam pembelajaran ini nantinya akan kakak terapkan dalam proses pembelajaran di sekolah kakak. Baik dari mulai merancang pembelajaran sampai pada tahap akhir, yaitu dengan memberikan penilaian adanya asesmen penilaian pada peserta didik. Di mana dalam sebelum proses pembelajaran penilaian tersebut diambil, tentunya ada proses-proses yang harus kakak lalui, mulai dari pemasukan perancangan pembelajaran dengan recommendation, kemudian penentuan gaya mengajarnya, kemudian penambahan dengan pendidikan gerak, pendidikan kebugarannya, dan terakhir adalah memasukkan SEM dalam proses pembelajaran, dan di mana dalam proses pembelajaran tersebut juga akan diberikan penilaian dengan adanya asesmen otentik. Oke, selanjutnya kita masuk pada penjelasan tugas aksi nyata. Oke, kakak-kakak terkait dengan penjelasan tugas aksi nyata, sebelum kita lebih lanjut mengenai aksi nyata, apakah ada sudah yang mengetahui terkait dengan apa itu aksi nyata? Apa nih? Kak mana? Siapa yang belum masuk, Kak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, lengkap ya kita ya. Aidai ada? Aidai? Ada Kakak Idai? Oke, kalau tidak ada silakan. Ulun 2 akun masuk Kak. Oh iya benar. Tapi cukup aja tadi Kak. Nih. Oke, terkait dengan penjelasan aksi nyata, sebelum kita lebih lanjut, adakah sudah yang mengetahui mengenai aksi nyata? Kak Angel? Kak Nurhalisasmi? Kalau menurut ulun, aksi nyata itu adalah langkah-langkah yang kita terapkan terkait pembelajaran-pembelajaran yang kita telah lalui sebelumnya atau yang telah kita pelajari selanjutnya. Atau bahasa lainnya adalah penerapan dari ilmu atau pengetahuan atau materi baru yang kemarin bersama-sama kita pelajari. Oke, baik. Kalau penerapannya dituangkan dalam bentuk apa, Kak? Bisa bentuk modul, bisa bentuk video pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih Kak Angel sudah memulai penjelasan terkait aksi nyata. Benar sekali ya kakak-kakak ya, terkait dengan penjelasan tugas aksi nyata. Tentunya kakak-kakak bentuk penerapannya nanti akan membuat suatu modul dan juga rangkaian video pembelajaran. Oke, kita lanjut akan membahas sedikit terkait tentang aksi nyata. Nah, oke. Yang pertama adalah pengantar tugas. Start awalnya, setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan atau mengeksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Oke, yang kedua, kakak-kakak dapat melakukan dimulai dengan perencanaan, kemudian pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi pada tahap start awal ini, kakak-kakak akan nantinya secara dasarnya adalah
membuat modul ajar, kemudian mempraktekkan modul tersebut dalam pembelajaran yang kakak ampuh. Misalnya, Kak Angel kan ngajarnya kelas 1, 2, dan 3. Kak Angel bikin perencanaan pembelajaran hanya untuk kelas 1. Satu kelas saja ya Kak ya, tidak untuk semua kelas. Misalnya diambil kelas 1, materinya materi sepak bola. Silakan. Nah, dengan durasinya silahkan ambil waktunya hanya 1 JP. Kalau mau 2 JP juga boleh. Ya, nanti akan kita bahas lanjut. Pertama awalnya dulu bikin modul dulu terkait dengan apa yang ingin kakak praktikkan. Kemudian kalau sudah menentukan materinya, lalu buatlah perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan modul yang sudah kita pelajari. Oke, start awal sudah bisa dipahami kakak-kakak? Sudah bisa? Bisa, Kak. Oke, baik. Lanjut. Nah, berikutnya adalah pengantar tugas. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. RPP atau modul ajar yang sudah dibuat memuat rencana asesmen otentik. Dan yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Nah, rekaman video berisi yang pertama, kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti 30 menit maksimal tanpa edit, kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan testimoni peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran atau RPP sesuai dengan video yang diunggah. Nah, untuk tahap ini kakak-kakak, durasinya adalah 1 JP. Jadi kalau misalnya dalam satu pembelajaran kakak itu durasinya 35 menit, 35 menit, 5 menit yang pertama adalah pemanasan dan penutup, 30 menitnya adalah kakak masukkan inti. Jadi sebentar saja pemanasannya, karena nanti kakak akan banyak masukkan gerakannya. Mulai dari nanti pendidikan keterampilan gerak, kemudian konsep gerak, kemudian pendidikan kebugaran, dan yang terakhir adalah SEM. Jadi waktu intinya itu akan kakak masukkan 3 materi pembelajaran tersebut. Dan di mana terakhirnya nanti adalah beberapa menit ada testimoni terkait pembelajaran yang kakak terapkan. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan atau bisa dipahami untuk pengantar tugas yang pertama? Oke, bagaimana kakak-kakak? Kak Selinda, ini silakan Kak Linda. Kak, kami kalau SMP 40 menit ya kalau Kak. Misalnya pendahuluannya 5 menit kalau inti 30, penutup 5 menit ya kalau. Iya benar. Kak, itu Kak videonya kayak semalam pulang tanpa edit berarti lah. Iya benar, tanpa edit. Jadi kita durasinya disesuaikan dengan sekolah masing-masing ya kayak kalau misalnya SD 35 menit silakan 35 menit. Kalau SMP durasinya 45 menit silakan 45 menit. Disesuaikan. Kenapa disesuaikan? Karena sesuai dengan ampuhnya masing-masing. Nah, yang diambil durasinya 1 JP tanpa edit ya. Ini tadi. Nah, saya ulangi yang untuk rekaman video berisi kegiatan awal, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit, kegiatan pembelajaran, refleksi pasca pembelajaran, dan testimoni. Jadi nanti testimoni itu tadi terakhir ya Kak ya, tanpa mengganggu waktu JP-nya. Tapi boleh digabung. Jadi misalnya sudah waktu 35 menit untuk SMP, sudah waktu 45 menit, selesai penutup, selesai. Oke, anak-anak, kita sudah selesai pembelajaran. Baik, nanti kita melanjutkan pada minggu depan. Nah, setelah itu baru boleh kakak sambung testimoni dengan anak-anak kakak. Jadi misalnya waktunya durasinya beberapa menit, silahkan boleh.
Atau mau dipisah, tapi nanti kalau sudah dipisah tetap videonya akan digabung jadi satu ya Kak ya. Kalau menurut saya sih lebih baik digabung langsung saja. Setelah selesai pembelajaran Kakak langsung ambil testimoni. Itu testimoni itu maksudnya kayak apa, Kak? Testimoni itu tanyakan misalnya gini, bagaimana anak-anak perasaan pembelajaran Oh, kayak refleksi ya, refleksi iya. pembelajaran terkait dengan pembelajaran yang sudah kita terapkan hari ini. Menurut anak-anak bagaimana pendapatnya? Nanti macam-macam Kak, ada yang senang, ada yang bisa jawabnya, "Ulun lapah Bu, ini Bu," macam-macam testimoninya. Testimoni kalau misalnya dari pesertanya banyak, diambil bisa maksimal 2, 3, atau misalnya 5 orang saja Kak. Tidak usah terlalu banyak, yang penting ada testimoni. Ini. Kak Yadi Inggi silakan. Testimoni itu bolehlah dari rekan sejawat misalnya. Boleh Kak. Tapi setidaknya ada peserta didik juga. Ya. Karena kan penerapan pembelajarannya di peserta didik. Satu lagi Kak. Itu yang yang disisipkan SEM itu di mana? Itu di terakhir Kak. Di modul ajar itu juga. Jadi pas modul ajar itu. Iya benar. Jadi pas ketika cuman pian ambil SEM-nya tidak yang kayak semalam kegiatan pool. Jadi misalnya pian ambil SEM-nya itu pasca dia hanya mulai dari pertandingannya saja. Ini cuman dia yang memimpin. Dari misalnya main bola nih, misalnya ada yang jadi wasit, ada yang jadi pemainnya, ada yang dia mengatur jam waktunya. Pian artinya dalam pembelajaran tersebut walaupun tidak seluruhnya SEM terlaksana, tapi proses SEM awalnya sudah ada. Itu masuk di mana itu Kak? Yang di terakhir Kak. Untuk di terakhir. Jadi setelah nanti penerapan pembelajaran gerak, kemudian kebugarannya juga ada masuk, kemudian misalnya ini sebenarnya tidak terlalu fokus pada misalnya gerak nanti kita contoh ambil satu pembelajaran ya kayak misalnya sepak bola. Iya, kan ada Kakak harus memasukkan 3 materi pembelajaran tuh Kak. Pembelajaran gerak, kemudian kebugaran dan SEM dalam pembelajaran tersebut. Nah, dalam 3 pembelajaran ini tapi tetap dengan satu materi ya Kak ya. Ya, jadi misalnya tidak 3 materi ini tidak jadi 3 materi, tapi 3 materi ini dijadikan jadi satu pembelajaran. Jadi misalnya Kakak ambil misalnya kayak tadi contohnya sepak bola. Sepak bola terkait dengan teknik konsep gerak, ternyata ambil geraknya, misalnya gerak dia menendang. Kemudian kalau di konsep kebugarannya ternyata ada latihan kakinya. Nah, terkait dengan peningkatan kebugaran. Kemudian SEM-nya dia melakukan pelaksanaan pembelajaran dengan adanya permainan. Nah, begitu Kak. Siap, berarti ada yang sebagai wasit misalnya ya. Ya, walaupun hanya beberapa menit tapi terlaksana. Oke, bagaimana selanjutnya? Ada yang tanyakan lagi tentang pengantar tugas yang berikutnya? Biar kita satu-satu jadi bisa dipahami. Kak Andi, silahkan. Belum senang nih kalau Kak Andi mulai bertanya nih. Ada suara enggak? Suara kedengaran Kak, biarpun lama. Iya. Yang pertama, tuan waktunya maksimal 35 menit Kak. Ada tulisannya tuan maksimal, intinya 30. Kalau inti ya dari inti 30 menit, cuman kan durasi kitanya skala 1 JP 35. Jadi sisanya itu adalah pemanasan dan pemanasan dan penutup. Misalnya inti 30 berarti pemanasan penutup 5 menit aja. Iya, kan 1 JP-nya Kakak 35 menit. Misalnya anak 40 Bang. Kalau 40 boleh lah, tapi jangan terlalu lebih ya, karena kita ambil 1 JP. Siap. Ulun apa benar? Siswanya nih. Misalnya B4 aja kayak mah. Aman. Ada Bapak. Kalau menurut Pian misalnya kalau 4 dalam termasuk permainan bisa terlaksana, kan jadi masalah Kak. Tapi kalau memang bisa ditambah, boleh. Misalnya Kakak gabung 2 kelas misalnya. Siap. Berarti ada masalah yang berapa apa? Yang penting dikondisikan dengan sesuai sesuai keadaan Kakak, setidaknya pembelajaran tersebut bisa terlaksana. Siap. Baik. Ada lagi Kakak?
terkait dengan Kak Mas Nari. Nggih, silakan Kak. Ini kakak ulun sedikit mengerti dalam pembahasan ini, cuman kira-kira adakah panduannya untuk pelaksanaan ini supaya ibaratnya dari awal tuh sampai terakhir bisa melaksanakan secara runtun gitu lah. Iya benar. Di LMS ada Kak urutan apa saja yang diperlukan. Nanti ulun sharekan. Di rasanya kalau tidak salah di 2 titik pengantar aksi nyata itu ada Kak. Yang kemarin itu sebagian ada ulun kirimkan sudah di grup. Oh iya yang dikirim yang Iya, nggih. Oke, ada lagi Kak? Anu, Kak. Kak Faisal, Kak Andi, nggih. Kak Faisal dulu. Nggih, silakan. Nah, nggih izin. Maaf tadi baru aja aktif. Alhamdulillah Bapak. Tadi itu sudah disampaikan Kak untuk materinya, materi yang bakal dibikin video tadi atau bebas aja Kak? Tidak Kak, itu baru contoh. Jadi ulangi untuk pembelajaran tadi yang tahap awal ya Kak ya. Jadi dalam pembelajaran silahkan Kakak tentukan materinya sesuai yang Kakak kehendaki. Kemudian setelah menentukan materi, Kakak rancang pembelajaran yang disesuaikan dengan modul pembelajaran yang sudah kita pelajari. Yang dimana dalam pembelajaran tersebut harus ada memuat keterampilan gerak, kemudian kebugaran, dan yang ketiga adalah SEM. Dengan durasi pelaksanaannya adalah 1 JP. Kalau Kak Andi tadi tambahi 5 menit boleh, ayo 45 menit untuk SD, boleh. Setidaknya maksimal pemelaksanaan untuk inti itu 30 menit. Supaya apa? Supaya full kegiatan pian itu tidak ada jeda mereka istirahat untuk melakukan kegiatan yang lain. Nah, begitu sebenarnya Kak. Oh, berarti materinya ini berkaitan dengan kebugaran gitu Kak? Tidak Kak. Oh, tidak mesti? Enggak, tidak mesti. Ulun contohkan tadi, setidaknya 3 materi yang kita pelajari yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah tentang pendidikan gerak, di mana dalam pembelajaran tersebut kan ada konsep-konsep gerak yang Kakak terapkan. Kemudian prinsip kebugaran tentunya yang sudah kita pelajari, dan yang terakhir adalah penerapan SEM. Nah, dalam pembelajaran tersebut 3 materi ini Kakak rangkum menjadi 1 materi yang akan Kakak sampaikan. Nah, terkait dengan materi silahkan Kakak ambil sendiri, mau materinya sepak bola, mau materinya poli, mau materinya atletik. Ulun contohkan tadi sepak bola. Misalnya sepak bola tadi ulangi, kalau Kakak ambil sepak bola terkait dengan keterampilan geraknya adalah tentang gerak yang Kakak terapkan, misalnya gerak kaki yang Kakak konsep geraknya di kaki yang Kakak berikan. Kemudian terkait dengan kebugarannya ada beberapa teknik untuk peningkatan kebugaran dalam proses pembelajaran sepak bola, misalnya kayak lari siksak, itu kan terkait dengan pembelajaran kebugaran tuh Kak. Nah, kemudian SEM-nya mereka akan belajar mengkoordinasi atau mengkoordinir kegiatan pembelajaran sepak bola dengan adanya mereka bikin jadi wasit sendiri, waktunya ditentukan mereka sendiri dengan durasi yang 30 menit tadi. Oke, Kak Faisal bisa dipahami? Nggih, belum Kak? Pelan-pelan ulun pahami. Oke, siap. Nggih. Kak Mas Nari, silakan. Kak Andi tadi ya? Kak Andi apa Kak Mas Nari nih duluan nih? Kak Andi dulu Kak, baru Kak Mas Nari. Nggih, silakan Kak Andi. Senior dulu Kak. Oke. Ayo Kak, yang mana-mana Kak? Nggih, silakan. Baik Kakak ulun berdahulu ya. Ini kan dalam istilahnya pembuatan RPP atau modul ini kita laksanakan di dalam sebuah video. Kemudian di dalam video itu mungkin ada penilaian dari fasilitator, itu diantaranya mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Tapi ini sebagian dari ada cerita kawan-kawan, misalnya ada kalau di SD itu kan banyak yang apa ngaranya istilahnya ngalih ditagur. Nah, ngalih ditagur kayak apa itu caranya? Kemudian yang kedua itu menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi istilahnya kan kira-kira itu aja peserta didik yang harus aktif ya, kalau ada tapi banyak pandir gurunya. Kemudian harus merancang
asesmen otentik tadi dalam pembelajaran itu ini sulit juga kayak ulun rasanya karena kita harus menggunakan tadi backward design. Iya, Tahu inggih. kan Andi Kan dari karena bisa awal, belajar inggih. kan Andi kan ulan. Pon? Belajar lawan kakak Andi kena bisa aja ulan. Inggih, bisa, siap, inggih. Oke, baik Kakak, terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi mengenai penilaian dengan adanya menentukan lingkungan yang kondusif, setidaknya kita kan sudah memahami beberapa gaya mengajar yang dimana dengan adanya gaya mengajar tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif disesuaikan dengan peserta didik kita. Nah, ya ulun paham aja sebenarnya dengan apapun yang kita terapkan setidaknya tidak 100% kita bisa mengkondusifkan keadaan. Tapi setidaknya dengan gaya mengajar yang Kakak berikan, setidaknya bagi ulun ada perubahan dari ketidakbisaan mengelola kelas menjadi adanya perubahan. Begitu Kak. Jadi tidak sepenuhnya misalnya harus sempurna, tidak. Setidaknya dengan misalnya ternyata dengan gaya mengajar ini yang saya terapkan pada peserta didik ini akan menjadi lebih efektif daripada yang kemarin. Begitu, Kak? Iya, siap. Iya, nggih. Kan jadi ulun soalnya penilaian ini nantinya akan menjadi perbandingan dari video pian yang pertama. Nah, kenapa jadi kemarin video yang pertama itu tidak ada teguran atau misalnya tidak ada pengulangan, revisi ya Kak ya. Karena itu adalah tahap awal untuk membanting nanti pembelajaran video yang kedua ini. Iya, siap. Oke, ada lagi? Kak Linda, nggih, silakan. Kak, bertakon lagi misalnya kan kita nih kalau nyetap huruf Kak misalnya dahulu yang konsepnya kebugaran hanya gerak ada Bapak. Setidaknya dari pembelajaran tersebut pian terapkan 3 pembelajaran tersebut. Tapi setidaknya untuk SEM pasti yang terakhir ya Kak ya. Nggih. Berarti misalnya tadi dulu yang kebugaran hanya yang konsep gerak ada apa-apa lah. Kalau sebenarnya sih tidak apa-apa kalau memang sudah itu sudah pas waktu cut-nya video kita. Tapi kalau misalnya kan kita tidak bisa karena kita juga banyak memori yang kita ingat ya kayak ketika kita tampil ternyata ini harusnya nomor 2 nih, ini harusnya ini. Nah, setidaknya nanti itu bisa disiasati terakhir adalah SEM. Lalu satu lagi Kak, misalnya kita kan hendak membuat kayak kita semampas yang praktek menghitung denyut nadi ya kalau Kak itu baiknya tuh di awal Kak di awal ya kalah awal denyut nadi yang denyut nadi belum bergerak itu Kakak cek di awal di pas waktu pasca pemanasan boleh, nanti setelah kegiatan terakhir boleh Kakak cek setelah SEM Kakak cek lagi denyut nadi terakhir boleh. Oke, siap Kak, makasih. Siap, sama-sama nggih. Ada lagi? Kak Andi silahkan. Mau ulun hanyar PowerPoint yang kedua pengantar tugasnya belum lagi tugasnya ini. Lanjut Kak Andi silahkan. Sana jadi betakun. Silakan Kak. Ini masalah yang kondusif tuh Kak. Nggih. Misalnya nih, pas pemanasan kita adakan permainan lari-lari. Ada seikong kawan tak tunjuk awannya tak jure mbak. Itu ditaruhkan kah atau kita obati kan dulu? Tergantung pian Kak. Kalau memang itu bisa kalau memang itu cedera yang perlu pian tangani dulu. Tapi kalau memang tidak, otomatis ibaratnya ya dilanjutkan. Kalau memang hanya sebatas jatuh biasa aja, berdiri nak, lanjut. Salah. Tapi kalau memang itu cederanya ya jangan ditinggalkan Kak, karena itu adalah terkait dengan keselamatan kita yang ke-9 mengenai pembelajaran yang efektif. Ini di video pertama tuh Kak, ada itu permainan lari-lari. Nggih. Mulai ulun ke peluit lari, tak tunjuk kawan rabeh. Ada apa sebujurnya? Menangis. Ke daun berdiri. Anak ulun parake tak ganggu videonya. Bingung aja bagaimana. Anak biasa sudah pemanasan. Iya benar, nggih. Kakak kondisikan saja kalau memang begini ya Kak ya. Artinya kan durasi kita pembelajarannya 1 JP. Kalau memang misalnya itu memang emergensi, hentikan. Nanti kita ada beberapa lini masa nih.
Jadi ada lini masanya ini ada 1 minggu pelaksanaan kakak. Kalau memang bisa di-cut, diganti waktunya, ganti. Tapi kalau memang waktunya mepet itu saja, cut lagi baru nanti sambung lagi. Tapi setidaknya emergensi tadi sudah kakak kendalikan dulu. Karena yang namanya pembelajaran kita juga tidak harus tidak melepas dengan keselamatannya peserta didik, Kak. Oh, nggih, siap. Oke. Kemudian sambutin lagi, Kak. Iya. Masalah di Benar. inti pembelajaran. Hmm. Misalnya kita ada kegiatan apa tadi? Kebugaran. Oke. Kita laksanakan kegiatan, misalnya 10 menit. Ada istirahat 5 menit minum, itu boleh lah. Tergantung pian. Nah, begini Kak. Makanya sebenarnya kenapa durasinya 30 menit, kenapa durasinya 1 JP untuk mensiasati peserta didik tidak istirahat sebentar sebenarnya. Tetapi kalau memang kondisi itu memang mereka kelelahan, nah kan kita berarti pakai prinsip kebugaran overload tuh. Nah, dilihat juga lagi situasinya peserta didiknya. Nah, prinsip mana yang kakak terapkan dalam proses pembelajaran tersebut? Setidaknya pada saat kakak menerapkan prinsip tersebut, kakak lihat kondisi peserta didik kakak. Dengan mana awalnya tadi kakak mencek dulu nadinya peserta didik. Oh, ternyata peserta didik aman nih untuk saat ini nih. Nah, itu tadi Kak, kenapa durasinya 30 menit, kenapa durasinya 1 JP untuk menjaga antara pembelajaran tersebut tidak ada ruang mereka untuk celah istirahat dan santai, istilahnya kayak itu. Jadi pembelajaran kita prosesnya langsung los tanpa ada di-cut dulu. Ini pengalaman yang di video pertama juga, Kak. Kan pernah intinya nih. Kebugaran jasmani tentang daya tahan dan kecepatan. Dan adakan waktu 5 menit. Liwar wapahnya sudah. Jadi adakan pulang 5 menit istirahat, hanya babak kedua 5 menit. Bolehlah kayak tahu. Kalau misalnya 5 menit istirahat 5 menit kedua, berarti pembelajaran kakak ada aktivitas tunggu dong. Sedangkan kita kemarin kan sudah menganalisis pembelajaran. Ternyata kalau pembelajaran banyak aktivitas tunggu, anak-anak akan jadi apa fungsinya. Nah, begitu Kak. Pokoknya intinya begini, dalam waktu 30 menit, kalau memang kondisinya anak-anak mau istirahat dalam pembelajaran, pilah dulu deh. Pilah, mungkin agak ke samping yang melakukan, tapi tetap sorot kamera yang melakukan. Oh, berarti intinya pada boleh ada istirahat minum. Iya, sebenarnya sih Kak, iya. Tapi kalau memang itu tidak bisa dianulir lagi, singkirkan dulu yang istirahat, kamera tetap jalan yang pada proses pembelajaran. Oke, siap. Kak Linda, silakan. Nah, Kak, sama berhubungan dengan Kak Andi tadi, kan misalnya kita pas pelaksanaan SEM, Kak. Anggaplah misalnya ada waktu 7 menit lainnya melakukan, kan rencananya nih kan sepak bola. Misalnya kan ada karena nih ada karena yang pelatihnya Kak, misalnya pelatihnya nih kisahnya anak mentem otak kan adanya boleh minum itu berarti kalau nya kawa kan usah pakai time out lah Kak. Iya kan, kalau beberapa menit saja mendingan gak ada karusa kan. Kalau misalnya 3 menit, babak pertama 3 menit, kita bagi 2 aja. Babak pertama 3 menit, babak berikutnya 3 menit. Gitu Kak. Oh, oke. Siap. Oke. Lanjut, ada lagi Kak? Mungkin gini Kak. Mungkin buat alihkan kamera dulu ke lain. Jadi jangan disorot yang minum itu. Alihkan kamera, siasati aja di strategi. Iya benar, ini disiasati. Kayak yang Kak Andi tadi. Iya. Misalnya ada cedera, misalnya anak-anak shooting ke tempat yang lain dulu yang di. Tapi setidaknya Kak, yang untuk cedera tadi dilihat juga ya cederanya kalau memang kalau emergensi ya perlu ditangani. Tapi kalau memang masih bisa untuk nanti aman, misalnya aman, ya tidak jadi masalah. Tapi setidaknya berharap untuk kegiatan 30 menit tidak terjadi kendala, ada cedera dan segalanya ya Kak Andi ya. Kita positif thinking dulu nih. Jangan terlalu melayang-layang kemana-mana nih. Oke, baik. Untuk slide berikutnya bisa kita lanjut atau masih ada yang tanyakan? Ada lagi? Lanjut ya? Oke, kita lanjut slide berikutnya ya Kak ya. Nah, penjelasan teknis aksi nyata.
hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan. Ini menurut Mary Ebler S. Hendek, di mana penugasan mandiri praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan tujuan pembelajaran khususnya yaitu kakak-kakak dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, ini nanti untuk yang kegiatan di LMS ya Kak ya. Selanjutnya tahap awalnya yang pertama, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. Yang pertama, dapat memulai dari RPP yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik menurut Big-Bang Design, pengetahuan, keterampilan sikap, apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Kemudian yang kedua, implementasikan pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan yang pertama isu-isu sosial dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dan merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, pada tahap ini sebenarnya kakak-kakak hanya adalah ceritanya hanyalah membuat modul. Akan tetapi modul ajar ini boleh dari modul ajar yang kemarin. Nah, makanya ini masih ada kaitannya ya Kak ya. Makanya kemarin waktu 1.6 katanya Kak Mas Nari, Kak belum revisi, silahkan tidak bisa direvisi juga tidak apa-apa karena kemarin kita masih belajar baru pemahaman tentang terkait Big-Bang Design. Akan tetapi pada modul di sini Kakak sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan Big-Bang Design yang kita pelajari. Dimana yang pertama adalah menentukan tujuan, kemudian melakukan langkah-langkah pembelajaran, kemudian menerapkan pembelajaran 9 efektif. Nah, dalam pembelajaran tersebut juga harus terkait dengan 3 model pembelajaran yang kakak terapkan. Nah, oke. Sampai di sini bagaimana menurut pemahaman kakak-kakak terkait dengan pembuatan RPP? Ya, ada yang tanyakan? Mau ulangi? Oh iya, baru mau ulangi sudah Kak Mas Nari. Silakan Kak Mas Nari. Begini Kakak, Nggih. ini kan di tahap pembelajaran ini kan dari kita Zoom kemarin itu kan ada perbedaan antara mungkin dari SD dan SMP berbeda. Apanya yang berbeda Kak? SD itu istilahnya itu masih dalam pondasi gerak. Kemudian kalau SMP itu sudah menjelajahi kemungkinan ke arah pengembang keahlian. Kemudian kalau ke SMA itu ahli, istilahnya cuma pemantapan aja lagi. Nah, itu kayak caranya membedakannya itu karena nah, seperti yang kita kemarin yang waktu baik. Terkait dengan pembedaan pembelajaran yang kemarin, makanya kemarin kita itu kan Kak pembelajarannya kita bedakan antara yang SD praktiknya kemarin dengan ada yang SMP. Nah, pada tahap ini silahkan kakak penerapannya sesuai dengan cabang kakak, sesuai dengan ampuhnya kakak. Nah, pada tahap pembelajaran ini untuk khususnya modul ajar boleh kakak revisi dari modul ajar yang 1.6 kemarin. Kalaupun tidak mau merevisi, membuat awal boleh. Membuat awal lagi pembelajarannya sesuaikan dengan materinya. Misalnya karena tadi baru belajar, oh ternyata kalau tahap SMP bentuknya seperti ini. Oh ternyata kalau SD bentuk pembelajarannya fundamentalnya masih di tahap pembelajaran awal geraknya. Silakan Kak. Setidaknya proses pembelajaran yang kakak terapkan tadi, kakak sudah menentukan sesuai dengan klasternya masing-masing. Oh tahapan SD tadi saya harus menerapkan pembelajarannya sesuai dengan gerak dasar. Oh ulun SMP berarti dalam penyampaian pembelajarannya ini sudah ada arah yang ke peningkatan sedikit daripada di SD. Begitu Kak? Ya siap, paham. Kak Yadi, silakan. Terima kasih. Jika izin bertanya,
Di dalam modul itu kita buatlah yang penilaian otentik, misalnya ada Iya. yang tadi yang mahir, Iya, kemudian nggih. atau satu aja, atau ada yang misalnya yang kayak supervisi tuh, itu dibuat juga lah. Intinya begini Kak, Kakak bikin RPP, ceritanya itu 1 kali pertemuan. Berarti kalau 1 Iya. kali pertemuan sebenarnya 2 JP ya Kak ya. Nah, tapi 1 kali pertemuan ini Kakak laksanakan dalam video pembelajarannya adalah 1 JP. Singkatnya begitu ya Kak ya. Jadi dalam artian dalam 1 kali pertemuan itu otomatis ada penilaiannya. Nah, kalau misalnya penilaiannya Kakak ambil 2, boleh dalam pelaksanaannya hanya Kakak ambil 1 saja. Karena waktunya durasinya juga tidak cukup. Jadi dilampirkan kah itu di modul Kak, ajar iya. itu dilampirkan yang Di penilaian modul otentik ajar tetap sama yang seperti kita yang buat, kita dirancang, iya benar Kak. kita rancang misalnya ada yang mahir, yang tadi yang kayak kemarin. Iya. Itu ada yang ya ada nilai yang interval nilainya itu. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, level 1, 2, 3, 4, 5. Ya, level Mahir, 1 itu iya. dibuat Iya, juga benar Kak. lampirannya di Iya modul benar. kita. Nggih. Jadi misalnya dalam tahap pemberian misalnya tadi contohnya jar Kakak tadi nih apa namanya, apa tadi tuh, contoh apa tadi, sepak bola. Nah, dari tahap sepak bola tuh, dari tahap mahir 1, 2, 3, 4, 5 itu Kakak tentukan levelnya. Cuman kan kalau pelaksanaannya secara waktu 1 JP itu kan tidak cukup tuh Kak. Ya udah mungkin kita ke lapangan menilai. Iya, Tapi setidaknya secara garis kita buat juga anunya, benar. Jadi lampirannya. pokoknya RPP-nya Walaupun Kakak kada buat terisi dalam lah. 1 kali pertemuan. Walaupun kita kada diisi kita nasi Iya. namanya. Iya, benar. Kada perlu. Tapi secara garis besarnya ada penilaian otentiknya ada dilampirkan. Iya, benar. Nggih. Karena itu kan penilaian otentik itu biasanya di akhir loh Kak. Nah, karena akhirnya kita hanya SEM dan penutup, biasanya kan itu tidak cukup waktunya. Nggih, itu pasti sudah tidak cukup. Berarti 1 aja gini lah itu yang penilaian individu aja lah. Kalau misalnya ada sebagian kan yang kita pelajari kan ada yang kayak guru, observasi, rekan sejawat, nggih. 1 aja Kak untuk individu saja. 1 aja lah. Saja, nggih. Ya, ada lagi Kak? Nggih, Kak Andi silakan. Jadi penangkapan ulun nih untuk asesmen nih sampai kita mau lah aja Kak, kada ada prakteknya atau apa-apa kada ada lagi lah. Kayak ulangnya kan kayak Kayak mohon bisa ulangnya kan Kak? Apanya yang ditekankan Andi tadi apa Andi? Asesmen otentik jar Kak. Oh ya. Anunya modul ajar. Di lampirannya aja kan dia. Lampiran. Video itu kan terlihat masalah asesmen ya lah. Iya. Karena kan kita tidak diulangi ya Kak ya. Karena untuk durasi waktu untuk pelaksanaan asesmen otentik Kakak ambil penilaiannya hanya waktu kegiatan SEM. Nah, kan situ sudah ada tuh terlihat kerjasama secara keseluruhan Kakak ambil. Cuman setidaknya kalau secara individu kita tidak cukup waktunya Kak durasinya. Tapi untuk format penilaiannya Kakak punya. Oke, bisa dipahami kan Andi? Oke, ada lagi Kak? Terkait dengan intinya begini, ulun ulangi secara garis besarnya pada tahap ini Kakak akan bikin RPP. RPP-nya berdurasi 2 JP. Biasanya 1 kali pertemuan 2 JP ya Kak ya. Nah, akan tetapi pelaksanaannya di dalam video yang Kakak ambil hanyalah 1 JP durasinya. Di mana waktu tersebut maksimal pelaksanaannya 40 menit jar Kak Andi tadi. Nah, dalam pelaksanaannya yang terakhir materi asesmen otentik hanya akan diterapkan dalam modul ajar saja. Karena durasi waktu tidak cukup. Kakak silakan ambil penilaian asesmen otentiknya pada saat dia melakukan SEM. Nah, begitu Kak. Oke, bisa dipahami untuk slide yang ini? Sebutin lagi Kak. Oke, silakan. Karena kan terakhir kita SEM nih. Oke. Kadang boleh. Berarti lah SD ini kada SEM-nya tuh permainan bola lah, kan wah. Kayaknya dasar aja. Ada tadi Kak, maksud ulun SEM tuh gerak dasarnya tuh kayak ini. Kan kalau contoh kita semalam kan dari awal nih Kak. Dari dia proses kerjasama,
rapat dan ini dan itu. Nah, kalau untuk ini secara garis besarnya anak-anak melakukan pertandingan, intinya gitu aja nih Kak. Anak-anak melakukan pertandingan tetapi dipimpin oleh mereka sendiri. Jadi misalnya mau main bola aja Kalinda tadi, mau main bola silahkan. Yang mimpin jadi wasit siapa, yang mainnya siapa, durasi waktunya mereka tentukan sendiri. Tapi tidak secara garis besar yang kayak kita pelaksanaan kemarin. Bisa dipahami Kak? Karena kalau durasi yang kayak kemarin waktunya tidak cukup. Inggih. Oke. Oke, bisa dipahami Kak? Suara Kak Andi sangat merdu. Kalinda Kak Mas Nari, bujur. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, baik kita lanjut, sudah hampir jam 9 ya Kak ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nanti Ulun kada sampai menjelaskan. Kemudian menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak. Nah, ini ya Kak ya. Model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Kemudian adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dilampirkan. Nah, kemudian unggah upload RPP yang sudah dibuat rencana asesmen dengan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas RMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date-nya. Nah, ini adalah sambungan yang tadi. Jadi, Kakak bikin tadi sesuai yang Ulun sampaikan tadi, yang termuat dengan 3 materi pembelajaran, model pembelajaran yang kita pelajari. Yang pertama tadi model pendidikan gerak, kemudian kebugaran, dan yang terakhir SEM. Nah, pada tahap ini Kakak juga menerapkan rancangan asesmen otentik. Nah, ini kan ada bacaannya Kak. Nah, ada rancangan asesmen otentik yang disesuaikan dengan model yang Kakak terapkan. Jadi, misalnya nih tadi dalam pembelajaran Kakak tadi, Kakak terapkan sepak bola. Model gerak model mengajarnya Kakak pakai discovery learning misalnya. Oh, sudah Kakak pakai ini, penerapannya tadi harus Kakak terapkan juga. Ada model pendidikan geraknya, tadi ada kebugarannya, ada SEM-nya, dan terakhirnya juga ada memuat tentang asesmen otentik dalam RPP tersebut. Nah, oke, sudah bisa lebih jelas? Oke, kita lanjut ya. Ada lagi? Silakan Kak Yadi. Izin bertanya lagi nih Kak. Ini kan misalnya kita kan menentukan model instruksional yang menggunakan pilihan salah satu. Itu apakah di modul itu ditulis atau memang setelah berjalan hanya si fasilitator saja yang menilai? Iya, ini tidak usah cuman maksud Ulun dalam penerapan ini kalau misalnya komando aja ya Kak ya. Kalau misalnya discovery learning ya gitu. Siap Kak. Kalau ditulis di modul kan tidak usah. Siap. Yang penting alur 3 tadi ya Kak. Yang penting yang pertama itu adalah rancangannya disesuaikan dengan materinya. Kemudian materi tadi terkait dengan 3 model yang kita pelajari, ulangi model gerak, kebugaran dengan SEM, dan yang terakhir adalah pemasukan asesmen otentik. Di mana durasinya adalah 1 JP dengan rancangan pembelajarannya 2 JP. Waktu durasinya maksimal Kak Andi 40 menit. Oke, bisa dipahami Kak? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut pada, nah ini tadi Kak. Nah, ini adalah aspek yang sudah yang akan dinilai. Nah, ini tadi sudah disampaikan di awal. Kemudian yang dimana kakak-kakak mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif ini ya Kak. Kak Mas Nari. Nanti ulun kirim ini Kak. Siap. Kirim Kak. Nah, ini nanti ulun kirim ya. Oke. Ini yang dimana kakak menciptakan kenyamanan lingkungan belajar yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian interaksi yang berpusat pada peserta didik. Di dalamnya adalah adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Maksudnya timbal balik ini pasti kita ada pembicaraan tuh face to face ya Kak ya. Artinya berbicara, saling berinteraksi. Nah, antara peserta dengan peserta yang lain atau peserta dengan guru. Kemudian memberikan motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Kemudian yang berikutnya penerapan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata, kemudian menerapkan pembelajaran yang efektif di mana adanya pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar yang akademis,
Kemudian yang keempat, pendekatan dan mendampingi peserta didik, menggunakan strategi belajar yang berpusat pada strategi didik. Yang ini gaya mengajar ya Kak ya. Kemudian yang terakhir penerapan pembelajaran berbasis model, dan yang ketujuh adalah penutup proses pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga adalah merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Merancang, kemudian menerapkan. Rancangnya Kakak masukkan pemerancangan rancangan asesmennya. Penerapannya adalah hanya diterapkan dalam penilaian secara garis besar pada waktu SEM. Oke, ini nanti ulun kirim secara aspek penilaiannya biar lebih bisa dicermati. Oke. Kita lanjut, Kak? Atau ada yang mau ditanyakan terkait penilaian? Lanjut. Kak Yadi ditanya lagi. Silakan Kak Yadi. Nah, mungkin Kak, mungkin kalau ada kerangkanya nanti kayak bisa di-share. Ini nanti ulun kirim. Siap, nggih. Kerangka dari mulai dari awal Nggih. itu sampai Kalau untuk kerangka secara alurnya nanti di LMS, Kak. siap, Kak. Nggih, siap. Lalu Ini secara kade tahan we di LMS yang ya, lebih nggih. detailnya, nggih. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya? Nggih, silakan. Kak, Mas Nari, Kak Andi. Iya, jadi Kak Mas Nari, gini Kak. silakan. Sebenarnya kan kita ini kadang bola RPP atau bola modul itu mencontek punya orang. Jadi kita sebagian mungkin ngerti dari yang disajikan orang. Kemudian di dalam kita pelaksanaan kegiatan PKG kita ini, mudah-mudahan kita bisa membuat sendiri dan sesuai dengan panduan dari awal kita belajar. Mudah-mudahan bisa berhasil gitu Iya, Kak. Jadi pas apa yang disampaikan oleh Kak Yadi tadi, kalau ada kerangkanya istilahnya dari awal, atau jadi tinggal memasukkan apa-apa yang kita pelajari itu dah Kakak. Makasih Kakak. Oke, baik. Baik, terkait dengan RPP dari awal sebenarnya Kak, kita tidak memiliki RPP yang baku. Tapi setidaknya pembuatan RPP disesuaikan dengan kebutuhan yang pertama ya Kak ya. Tetapi fokus pembuatan RPP kita sesuai dengan Big Design aja Kak, ambil kerangka Big Design. Yang dimana pada tahap awal itu kan kita menentukan tujuan. Kemudian di dalam tujuan Kakak juga ada tujuan inti, ada capaian yang harus Kakak tentukan. Nah, kita ambil itu saja Kak. Jadi kerangkanya kita ambil kerangka Big Design. Nah, selebihnya dalam pelaksanaan inti tinggal Kakak memuat inti pembelajaran model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model pendidikan SEM. Selebihnya itu saja. Untuk yang misalnya tambahan seperti daftar isi, glosarium, kemudian bahan ajar itu hanya sebagai bahan tambahan. Boleh Kakak masukkan, boleh juga tidak dimasukkan. Intinya yang perlu adalah tentukan tujuan, kemudian durasi waktu, kemudian pendahuluannya apa, intinya apa, sintaknya yang dipakai apa, kemudian gaya mengajarnya kalau Kakak tulis silahkan boleh, tidak ditulis juga boleh, tapi setidaknya proses dalam pembuatan perancangan tadi sesuaikan dengan Big Design yang sudah kita pelajari. Nah, kalau punya Kak Mas Nari kemarin sudah ada sedikit dirubah, ulun melihat disesuaikan dengan Big Design, di mana yang terakhir adalah menentukan keselamatan peserta didik. Nah, itu Kak. Oke, ada lagi? Jadi intinya Kak, di dalam pembuatan modul RPP atau modul itu istilahnya yang 3 itu kalah, ada model pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan SEM. Ya. Kemudian menyimak dari apa yang disampaikan oleh Kakak itu tadi, mungkin sebagian besar dari kami semua ini itu karena kita waktu praktek kemarin pelaksanaan SEM itu kan dari awal. Kemudian yang sebenarnya fitur-fitur SEM ini yang pertama itu pengelolaan musim, kemudian penyiapan pertandingan formal, kemudian lagi ada puncak pertandingan, dan yang terakhir mungkin dari fitur-fitur SEM yang 4 itu mungkin kita pilih salah satu aja gitu kalah supaya waktunya bisa terlaksana kalah. Iya Kak, makanya tadi, tapi yang kita ambil itu yang terakhirnya saja Kak, nih yang di pertandingannya saja. Jadi kan karena prosesnya pelaksanaan pembelajaran, ambil yang terakhir di pelaksanaan pertandingan. Jadi mulai dia
jadi pelatih, mulai dari dia menentukan, tadi kan kita sudah tahu nih materinya sepak bola. Oh, berarti kalau materi sepak bola silahkan dia yang merangkul, dia yang apa namanya, dia yang melaksanakan semuanya. Berapa dia membagi kelompoknya, kemudian berapa durasi waktunya, siapa yang mengatur jalannya, kemudian siapa yang mainnya. Begitu, Kak. Itu saja yang dinampakkan. Tapi kalau misalnya dari awal itu durasinya kita tidak cukup. Jadi tidak usah menampakkan yang awalnya. Berarti asesmen otentiknya itu yang di ketiganya itu, Kak? Iya, nggih. Jadi ambil asesmen otentiknya itu yang waktu dia kerjasama pelaksanaannya itu saja, Kak. Iya, paham. Nggih, makasih. Nggih, siap. Sama-sama. Nggih, Kak Andi, silakan. Berarti Kak, waktu yang di SEM itu langsung permainan pas main. Iya, benar. Langsung bermain ke pusat pelaksanaannya saja, Kak. Jadi ternyata mau main sepak bola, atur. Tapi kita serahkan. Okay. Agenda pemilihan gak ada? Tidak ada, Kak. Kan tadi kita sudah ulangi. Untuk asesmen otentik itu Kakak cantumkan dalam pelaksanaan rancangannya ada. Tetapi penerapan asesmen otentiknya itu Kakak ambil nilai kerjasamanya pada waktu pelaksanaan sepak bolanya. Mas Ulun yang memilih ini jadi wasit, jadi itu dia kita serahkan. Ada itu, Kak. Itu waktu SEM-nya kita serahkan ke peserta Diknak. Ini sudah selesai pelaksanaan pendidikan geraknya, pendidikan kebugarannya. Setelah ini penerapan SEM. Silahkan atur kegiatannya. Pian mau main berapa, waktu durasinya berapa, kemudian siapa yang main, atur ini mereka sendiri dengan durasi waktu setidaknya paling banter Pian 10 menit, Kak, pelaksanaan SEM itu. Karena waktunya sudah Pian ambil dari awal itu sudah ada pembelajaran yang lain, mulai dari gerak, mulai dari kebugarannya sudah habis tepat ke sana. Sisanya paling maksimal Pian 10 menit. Itu pun kalau bisa setidaknya paling tidak ya maksimalnya 10 menit. Hanya sebentar saja, Kak. Ya, ada lagi? Oke, kalau tidak ada lanjut ya. Nanti kita akan sampai ke lini masa. Oke, berikutnya refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktik mengajar. Silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Yang pertama, silahkan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, no what, atau yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, setidaknya setelah kakak melakukan pembelajaran, nanti kakak akan bikin refleksi yang sudah kita pelajari kemarin. Karena kan refleksi kita kemarin ada 2 tuh, Kak. Ada menurut ada secara Bortun dan ada Gibbs. Nah, kita hari ini menggunakan refleksinya menurut Gibbs, yaitu ada what, so what, dan no what. Ini nanti setelah kakak melaksanakan pembelajaran. Oh, ternyata pembelajaran ini refleksinya apa menurut kakak? Itu nanti ya. Ini hanya lanjutannya dari videonya nanti. Ini nanti bisa dipahami setelahnya. Oke, nah ini lanjutannya. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengetahui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dalam apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting saja. Dan yang keempat, lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pelajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana, pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Nah, ini terkait dengan refleksi ya, Kak ya. Nah, jadi nanti refleksi yang kakak buat, kakak akan membuat refleksi menurut Gibbs. Di mana dalam Gibbs ini ada 3 tahap pembuatannya, ada what, so what, dan ada no what.
Nah, kemudian pada tahap ini juga tentunya kakak-kakak akan memperhatikan beberapa hal tadi ya. Deskripsikan apa yang terjadi, kemudian jujur dengan apa yang terjadi, ceritakan kemudian kesalahan atau misalkan apa yang terjadi, bersikaplah selektif terhadap apa yang sudah kakak lakukan, kemudian renungkan dan bisa tuangkan, oh ternyata setelah ini apa yang akan kakak lanjutkan pada proses pembelajaran selanjutnya. Terkait refleksi, aman kak? Kayak Dinggi silakan. Berapa menit lagi? Kak, ini maksudnya refleksi ini apakah kita buat di luar pada modul ajar ini tadi? Benar sekali kak, ya di luar. Kalau misalnya refleksi itu pas di akhir SEM misalnya, tidak, bukan, tapi di luar modul yang kita siap. Iya benar. Kak Linda silakan. Kak, on betakon sekali lagi yang itu kan misalnya kita pengambilan video yang pas SEM Kak, itu kita gurunya harus ada di dalam video Kak atau kita boleh di luar? Ini harus di dalam video Kak. Oh iya. Karena kan di suratnya pian tuh ada di dalam sana. Atau berarti kita boleh juga Kak, kayak misalnya bepandir atau apa? Boleh. Misalnya di dalam kegiatan tersebut kan kita masih berinteraksi dengan peserta didik, tapi peserta didik lainnya melakukan kegiatan silakan. Iya. Makasih. Oke, siap. Jadi sampai tahap ini nanti ada 2 pengerjaannya kayak ada 3. 1 kakak bikin rancangan, kemudian mempraktikkannya, kemudian setelah melaksanakannya baru nanti kakak akan membuat refleksi. Refleksi ini tidak ada sangkut pautnya dengan modul yang sudah kakak buat. Maksudnya dalam artian tidak digabung ya kak ya. Jadi satu-satu. Oke, bisa dipahami kak? Nah ini nanti akan saya kirimkan terkait dengan refleksi yang akan kakak buat terkait pembelajaran yang kakak lakukan. Kita lanjut pada lini masa ini ya. Nah ini untuk pelaksanaan lini masanya. Nah, untuk kegiatan lini masa, kita due date-nya itu adalah waktunya 8 hari kerja ya, Kak ya. Jadi 8 hari kerja ini mulai dari kemarin sebenarnya. Jadi kemarin itu tanggal 25 ya. 25, 26, 7, 8, 9, 10. Berapa ya? 25, 26, pokoknya tanggal 4 lah. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3. Iya, tanggal 4. Terakhir due date pengumpulan video pembelajaran. Nah, jadi mulai dari sekarang kakak rancang. Misalnya nih, contohnya dari kakak tadi, kakak mengadopsi modul punya orang lain. Boleh. Kalau diadopsi, ambil yang mana yang perlu. Yang lainnya silahkan dihapus. Boleh. Seperlunya saja yang diambil. Setidaknya materinya yang bisa diambil, kemudian masukkan materi-materi inti yang menurut kakak harus kakak masukkan. Misalnya terkait dengan 3 model pembelajaran tadi. Lini masanya, mulai dari menyusun aksi nyata, RPP, kemudian hari kedua nanti menyusun aksi nyata pembuatan video pembelajaran, berikutnya mengupload video dan modul ajar, rentang waktunya 8 hari ya, 8 hari efektif setelah sisi persiapan. Nah berikutnya penilaian aksi nyata dan refleksi setelah upload RPP dan modul ajar video pembelajaran. Nah selanjutnya di sini refleksi aksi nyata tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Nah ini nanti ada durasi waktunya sebelum saya nilai. Oke. Setelah lini masa ini sampai sini ada yang ditanyakan? Kak Yadi silakan. Untuk penguploadan tugas nih Kak. Itu sama Kak kayak yang kemarin? Iya benar. Itu apakah misalnya lewat komen atau apa? Iya benar. Oke. Jadi atau sematkan memang di LMS itu, apakah memang di LMS itu ada khusus gitu, ada penguploadan modul sama video? Iya atau benar. linknya aja, atau link kayak kemarin juga sama? Iya, linknya Kak. Jadi ceritanya begini, memang kalau kakak upload modul dulu, berarti linknya nanti sematkan di komen. Siap. Oke. Kalau misalnya kakak sematkan duluan link video, nanti tidak akan terbaca modulnya. Jadi sematkan modul dulu, setelah modul baru nanti di komen sematkan linknya. Boleh siap. kakak mau di drive, boleh juga di YouTube. Tapi kalau misalnya durasi waktunya masih panjang, ulun sarankan di YouTube, dibuka aksesnya ya Kak ya.
biar bisa di like dan komen. Tapi kalau memang misalnya tidak, durasi waktunya sudah mepet, karena untuk di YouTube agak lama, biasanya perlu waktu, silahkan di drop saja. Tapi kalau menurut ulun sih YouTube dengan drop hampir sama sih waktunya kalau internet kita stabil. Ya mungkin kendalanya yang ya itu tadi kayak Iya, nggih. memori HP. Iya benar, nggih. Nggih. Kadang kita sedikit lagi sampai 40 atau Untung sampai 30 anu kada mau menerima. Nggih, itu yang Nggih. kendalanya. Ya. Oke, silakan lanjut, Dikondisikan saja, Kak. Nggih. Oke, ada lagi, Kak? Ujarnya Kak Andi kalau di YouTube kalau pindah viral jar. Nah, viral bagus Kak untuk menjadi ini apa namanya supaya jadi berbagi praktik baik. Oh, ternyata pembelajaran Kak Andi ini bisa diadopsi di sekolahan ulun nih. Ini, oh ternyata pembelajarannya Kak Hari di Putra yang di pesisir sungai bisa juga diterapkan ternyata dalam pembelajarannya Kak Faisal di lapangan ya kalau Kak Faisal. Kan bisa jadi berbagi itu Kak. Oke, ada lagi Kak terkait lini masanya? Nanti untuk yang sistem apa namanya instruksi penilaiannya nanti akan ulun kirim terkait dengan apa yang pemberitahuan-pemberitahuannya. Kakak boleh silahkan cek di LMS terkait bagaimana caranya, bukan bagaimana caranya sih, instruksi-instruksi yang harus kakak lakukan pada pelaksanaan pembelajaran nanti. Tapi setidaknya untuk yang di PPT juga nanti akan ulun kirim. Ada lagi Kak? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan lagi? Kak Redi Putra terkait yang lain satu-satu, Kak Angel, Kak Mas Nari, Kak Rija, Kak Faisal, Kak Putra silakan. Oke, mohon izin tadi mendengarkan sekelebat, cuma ulun minta penekanan aja. Berarti ini kita disuruh ngolah video, bola habis itu waktunya 1 JP 35 menit Kak, atau 30 menit? Oke, baik, ulangi. Secara sederhananya, intinya kakak-kakak praktek lagi nih. Tapi sebelum praktek, kakak boleh merevisi modul yang kemarin. Misalnya yang kemarin Kak Putra, materinya apa Kak? Ulun di dalam kelas sudah pasti bahasa ya lo Kak. Nah, nggih. Karena kita kan SEM ya. Nah, nggih. Jadi misalnya Kak supaya terlihat ada SEM-nya, silahkan Kakak ambil di luar. Tapi kalau misalnya sudah di luar, mau revisi lagi, boleh. Karena kenapa? Kemarin kan tidak ada ulun revisi. Silahkan di luar. Mau seperti apa saja video silahkan. Tapi setidaknya untuk video kedua ini, kakak akan merevisi dari video yang pertama. Oh ternyata dari video pembelajaran kakak yang pertama, ada perubahan nggak dari video yang kedua ini? Nah dengan adanya perubahan ini tentunya ada instruksi-instruksi yang harus kakak perbaiki. Salah satunya penerapan proses pembelajaran yang sudah kakak rancang sesuai dengan Bikuan Design. Kemudian di mana dalam pembelajaran tersebut, kakak merancang pembelajaran dengan durasinya 1 kali pertemuan, biasanya kan 2 JP itu Kak. 1 kali pertemuan perancangan pembelajaran, tapi durasi pelaksanaannya hanyalah 1 JP. Dengan maksimal pelaksanaan jar Kak Andi tadi ayo boleh 40 menit karena kali cukup jar kalau 35 menit. Tapi untuk SMP karena maksimalnya 45 menit silahkan waktu JP-nya 45 menit. Kalau jar kakak tadi kali cukup juga jar 45 menit 50 boleh. Hanya lebih 5 menit saja ya Kak ya. Boleh. Setidaknya 3 model pembelajaran yang kita pelajari yaitu pendidikan gerak, kebugaran, dan SEM itu terlaksana. Untuk penilaian asesmen otentik kakak masukkan dalam RPP yang sudah kakak tuangkan. Tapi pelaksanaan asesmennya kakak ambil adalah nilai kerjasamanya dalam pelaksanaan SEM. Untuk pelaksanaan SEM kakak ambil hanyalah proses tahap akhirnya. Yaitu mereka melaksanakan pertandingan. Oke, kemudian setelah melakukan pelaksanaan video pembelajaran, kakak-kakak silahkan membuat refleksi terkait pembelajaran yang sudah kakak lakukan. Tapi setelah ingat tadi ya, ada satu lagi nih poin. Setelah kakak melakukan proses pembelajaran video tadi, kakak sambung dengan testimoni peserta didik. Maksimal 5 peserta didik saja kalau misalnya yang banyak. Tapi kalau misalnya peserta didiknya jerpian ada berapa orang aja, boleh mau seluruhnya kalau cukup waktu boleh. Tapi setidaknya tidak terlalu panjang untuk testimoninya. Oke, bisa dipahami kakak-kakak? Kemudian lini masanya adalah, silakan Kak Putra.
Penuakan judul Baipen Bupandir karena aturannya. Oke, baik. Lini masanya adalah 8 hari dari hari kemarin. Nah, karena hari kemarin kita tertunda 1 hari, berarti hari ini sudah 1 hari ya Kak ya. Jadi sisanya 7 hari sampai waktu due date-nya pengiriman video pembelajarannya itu tanggal 4 November. Oke, silakan Kak. Mohon izin Kak, berarti yang testimoni tadi termasuk yang ke dalam video tadi yang 35 menit tadi? Tidak. Berbeda. Dipisah. Sebenarnya sih videonya harusnya 2 ya Kak ya. Tapi kalau 2 otomatis linknya nanti akan 2. Nanti Kakak gabung saja kalau misalnya tidak dipisah. Misalnya nih tadi sudah durasinya 45 menit, Kakak cut bikin video baru lagi misalnya 2 menit terkait testimoni. Sambung. Berarti harus diedit tapi edit tambahan itu saja ya tanpa ada mengedit-edit yang lain. Berarti yang dari awal pelajaran sampai 35 menit itu yang no edit. Iya benar. Oke. Kalau misalnya mau digabung juga nih Jarkalinda setelah 30 menit tadi tuh 35 menit tadi selesai pembelajaran langsung testimoni bisa dikondisikan, boleh langsung, boleh. Mohon izin bertanya lagi Kak, berarti untuk kami sekolah dasar kemungkinan besar untuk pelaksanaan SEM kelas ganalai berarti kalah kelas atas bisa nggih 456 nggih. Tapi kalau memang misalnya kelas 3 bisa dikondisikan, bisa dia memimpin misalnya main kita kadet usaha yang berpikir sepak bola ya Kak ya, memimpinnya agak rumit. Misalnya dia main apa ngarannya tuh yang wadah kita masih rancak di negara Kak Putra. Main catur. Amun balerian tuh kada kau dihitung-hitung balerian. Main yang apa kita masih Kak nih? Main catur. Oh, main catur pulang. Itu yang yang kita di tanah tuh, main apa tuh? Main kaste. Main kasti. Main kasti sih yang berlubang-lubang kita rancak masih bilangnya ada babanyu. Sinkron. Bakalikir. Yang bakar tuh, yang bakar Kak. Yang gila tawak. Gila. Itu bisa juga artinya ini sekali lagi ya Kak ya, tidak terfokus pada cabang olahraga. Mau tradisional boleh, mau apa saja boleh, setidaknya mereka bisa memimpin kegiatan tersebut. Main engklek. Nggih, boleh. Main jarnya, kita main atur 3-3 misalnya berapa silahkan, boleh. Nggih Kak Putra apa tadi Kak? Pawan kamu senarnya. Misalnya izin Kak, misalnya kita lokomotor berbeda tempat tapi lari belarian kita Pak aja nah boleh belarian harus cari kan, jangan belarian aja, main apakah yang ada bentuknya belarian karena untuknya anak bisa kalau misalnya belarian kosemnya main lompat tali misalnya boleh. Enggak. Setidaknya ketika setelah sesi akhir itu ada bentuk permainan yang terlihat. Siap. Main lompat tali kelas tinggi ada apa-apa lah Kak, aman aja lah. Kalau menurut Pian bisa dikondisikan silahkan. Karena misalnya lompat talinya di kita kan di di jembatan jar kita mainnya kada di ya kalau Kak. Silahkan. Pokoknya di sungai aja. Kalau gugur siap. Lomba memindahkan semangka. Lomba memindahkan semangka bisa juga dengan misalnya Pian lomba kelereng bisa juga silahkan. Kalau memang itu artinya ternyata SEM-nya mereka bisa memimpin. Intinya begini Kak, apapun yang dilakukan peserta didik mau lomba seperti apa saja, mereka bisa memimpin kegiatan tersebut. Mau unjun papuya beginco, karusagin Kalinda. Misalkan memasukkan bola ke keranjang boleh aja kalau kalah. Boleh benar Kak itu. Bagus lagi itu terlihat permainannya. Siap. Mencari keranjangnya dulu Kak. Terima kasih. Kotak bekas. Ada lagi Kak, Andi karusagin Kandi. Silakan Kandi. Tahunan nang bujur nih. Nggih. Misalnya makanya kasih. Lomba tradisional. Berarti materinya kita belajaran harus mengarah ke situ lah. Tidak mesti Kak, kalau memang itu tradisional bisa dikaitkan menurut Kakak. Enggak misalnya permainan materinya materi lokomotor jar Kak Hardi Putra tadi. Kan ujung-ujungnya permainannya bisa ke tradisional. Setidaknya dari awal ada rancangannya tidak tumpang tindih antara pembelajaran satu dengan pembelajaran akhir itu masih secara linear Kak. Oke, bisa dipahami? Bagaimana Kak bilangnya? Oke, baik kalau sudah dipahami, sepertinya kayaknya kita cukup ya karena sudah waktu lumayan.
Oke, ulun ada terakhir, ulun hendak memberi apa ngarannya tuh, ulun hendak mahutangi ka Mas Nari. Amun Cakep, ada janji yang cakep, patah, jangan cakep, hendak langsung diganti. cakep. Amun ada kata ulun yang salah, ulun mohon maaf dimaklumi. Tulak ka Banjar naik taksi, sehingga satu mat menukar roti. Bersama guru Pijoka yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Kayak mudah-mudahan kegiatan ini menjadi inspirasi kita semua. Apa yang kita lakukan juga tentunya akan memberikan dampak perubahan bagi diri kita sendiri dan nantinya berdampak kepada peserta didik. Akhir kata, sebelum mengakhiri, kita berdoa ya Kak ya, dan mengucapkan terima Kadang dulu kasih. balis nah. Hah? Mana nih balis pantun dulu nah. Oh ya, anak membalas Kak ya, ya. Berarti kan jadi ngutangi toh. Silakan balas Kak. Ayo bayar langsung kita di tepi Ayo, danau akur memetik ulun. bunga teratai indah warnanya. Selamat Cakep. tinggal sampai berjumpa. Kenangan indah tetap di hati selamanya. Ya, terima kasih Kakak Ulunai. Kak Yadi, Bang. Ulun Kita kan menambahi bisa. bos Buteng. Oke, silakan. Oke. Kitik-kitik daun rombia, daun nangka balik telantang. Apik-apik di dunia, api neraka sudah menghadang. Mama, aduh ini itu putrai. Bujur ada pantun malam malam Jumat. Oh itu ini malam minggu sadang. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih. Sekali lagi ulun ucapkan mohon maaf karena keterlewatan waktu kita. Sekali lagi apa yang melakukan juga tidak disengaja. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Sebelum mengakhiri, mohon Kak Yadi untuk memimpin doa agar apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat. Silakan Kak. Izin, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diaplikasikan ke sekolah kita masing-masing. Dan mudah-mudahan tugas kita yang akan datang mungkin agak berat nih. Dan tapi kita tetap berkolaborasi. Kita benar Kak. Kita berdoa menurut agama dan kepada masing-masing. Berdoa mulai. Dan untuk yang beragama Islam kita bacakan Al-Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana Allahumma inna nas'aluka bidin wa bidin wa jadi tembakan ini wa barakatan beridin wa rahmatan lil maut wa maghfiratan badal maut Allahumma hayna bi sakaratil maut wa nazita min hisab Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Tadi makanya nabi surung nih tadi nah. Belum makan masalahnya Nam. Sorry belum makan. Terima kasih Kak atas doa dan dengan berakhirnya doa yang dipanjatkan Kak Yadi, maka berakhir pula lah kegiatan kita sesi malam hari ini. Belum akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Sisi foto Kak Putra, silahkan foto Kak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, semalam dijanji ke Andi leh. Andi, silakan ke Andi yang memoto. Gaya malam ini karena gaya malam minggu, ayo bergerak. Jangan bergerak karena ditangkap orang. 2, 3. 1, 2, 3. Sekalinya diustai ke Andi. Izin Kak untuk stop rekamannya dan ulun